Ya, halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah, hari ini saya bersama salah satu subscriber saya karena All New Kia Picanto ini dia lihat channel saya dan jadi pengen ya Kang ya. Pengen ya buat beli mobil ini. Nah, ini Kia All New Picanto tahun 2013 Matic. Kita akan bahas kenapa Kang Alvin ini beli Kia Picanto Matic dan bagaimana cara untuk mengecek agar kita beli kondisinya baik. Ini dia videonya, cek this out. Nah teman-teman, kenalin, ini salah satu subscriber jadi teman saya juga, namanya siapa Kang? Alvin. Alvin ya. Alvin. Di mana ini lokasi posisi? Lokasinya di Komplek Pasir Pogor di daerah Ciwastra, Bandung. Ya? Bandung. Nah teman-teman, ini mobil ownernya tuh Kang Alvin, All New Kia Picanto, tahun berapa Kang? Ini tahun 2013. Transmisinya apa? Transmisi Matic. Matic ya. Matic. Matic. Ya. Kalau boleh tahu kenapa sih Akang memutuskan untuk beli mobil Picanto Matic ini nih Kang? Yang pertama sih saya sering lihat kontennya Kang Eka ya. Oh ya. Jadi banyak referensi yang saya ambil dari Kang Eka. Itu salah satunya mobil Kia Picanto ini. Terus kenapa alasannya ngambil Matic? Sebetulnya simpel aja sih. Pengen, kan area Bandung nih udah macet ya Kang ya. Macet. Jadi kita nyari yang simpel-simpel aja. Biar kakinya nggak gede sebelah lah ya. Nah itu biar kakinya nggak gede sebelah ya. Nah teman-teman, ini sedikit kenalan sama ownernya dan kita akan lihat mobil All New Kia Picanto ini kondisinya seperti apa dan cara ceknya biar dapat mobil yang bagus, sehat dan nggak ketipu lah. Nah yang pertama kita lihat bodinya dulu, bisa deketin kamera. Nah kita lihat cek bodinya dulu ya, agak jauh saya biar kelihatan. Oke, kita cek bodinya dulu. Kalau misalnya kita udah ngelilingin bodinya, kita lihat catnya ori atau tidak, yang pertama itu. Yang kedua, si bodinya ada bekas tabrak atau enggak. Nah ciri-ciri bekas tabrak atau enggak kita bisa buka ruang kap mesinnya. Kang boleh dibuka dulu Kang. Nah ini lagi dibuka sama Kang Alvin ya. Ini kita buka, sorry. Nah yang pertama kita cek bodi dulu sebelum ke transmisi ataupun mesin ya. Nah kita lihat apronnya, nut-nutnya. Kalau nut-nutnya ini rapi ya, nggak ada bekas tabrak, nggak ada bekas ketokan. Ini insya Allah dijamin bukan bekas tabrak teman-teman. Lalu di bagian bawah juga kancing-kancingnya masih rapi. Ini bukan bekas tabrak. Dan kita lihat nut-nut area pinggirnya. Nah nut-nut area bumper kanan kiri, kalau ini sih kayaknya Kang bekas ada nyenggol ya. Kayaknya sih ya, karena saya Kang ini mobil pertama mungkin ya. Ya betul, ini mobil pertama. Mungkin pengecekannya kurang ini ya, kurang detail mungkin. Kurang detail ya, tapi so far sih masih aman sih untuk bekas tabrak depan. Cuma ini kalau bumper masih dibilang tahap wajar karena dia nggak presisi ya, nutnya keluar juga nih. Oke, ini untuk bagian bodi depan ya. Nah terhubung sekarang lagi buka ruang mesin, kita sekalian buka atau cek bagian mesinnya ya. Boleh ke sini kamera. Nah yang pertama tuh kita lihat kondisi area mesinnya. Kalau area mesinnya segar seperti ini sih insya Allah terawat ya, walaupun banyak juga sih showroom yang di salon dulu area mesinnya. Kita buka si dipstick olinya. Nah ini oli mesinnya tuh masih bagus, dan ciri-cirinya kalau misalnya mesinnya udah ngerak tuh dia ada di sini tuh ada item-item ya, ciri-ciri oli yang lama nggak diganti. Tapi ini juga bisa dibersihkan, bisa diakalin, jadi kelihatannya tuh seperti masih bagus teman-teman. Tapi kalau ini masih jernih ya. Nah yang kedua kita cek tutup head olinya. Nanti kita dilihat di dalamnya. Kalau misalnya di dalamnya itu masih bersih, bening, besi gitu ya, nggak ada kerak, berarti ini mobil sangat terawat. Cuma kalau yang ini tuh Kang ada sedikit ini ya, apa, kerak dikit, mungkin karena salah oli atau pernah telat ganti oli. Tapi masih aman kok, masih sehat segini. Tinggal engine flash aja, dia
bersih lagi. Yang penting tuh nggak lumpur teman-teman. Ini untuk bagian ruang mesinnya. Nah gitu. Si Akang kemarin pakai montir nggak waktu ngecek? Oh, jasa inspeksi gitu. Mm-mm. Enggak sih. Enggak Jadi ya? ya langsung ke ownernya. Jadi emang dijelasin, cuman karena saya masih awam ya kan. Jadi mungkin ya kayak gini gitu ada. Wajar lah. Ya. Kalau nggak pakai jasa inspeksi tuh Nah, pasti ada aja lah. ya. Tapi masih aman kok ini mesinnya. Terus kita cek si dipstick oli maticnya. Nah, ini warnanya masih pink ya, agak kecoklatan. Kayaknya harus waktunya deket lagi diganti Kang. Jadi dikuras, diganti oli maticnya. Nanti kita cobain transmisinya seperti apa ya. Tapi masih aman. Terus kita cek juga bagian ruang mesin. Ini tuh nggak ada rembesan atau misalnya bocor. Paling ini nih, kayaknya enggak, ini masih aman tuh. Si packing-packingnya juga masih aman, nggak ada getas. Gearbox bawah juga masih aman. Oke, untuk di ruang mesin mungkin sedikit seperti itu. Kita tutup dulu Kang. Ini rumah Kang Alvin bagus ya, vintage ala kayak di Eropa Kang. Oke. Nah, untuk cek bodi dan ruang mesin kurang lebih seperti itu. Kita coba cek bagian ruang interiornya Kang ya. Ya, siap. Oke, lanjut ke dalam. Ya ini kita belum masuk ke interior kan, karena kita akan ngecek keseluruhan bodinya dulu biar nggak kelewat ya Kang ya. Nah untuk bagian belakang kita coba buka si bagasinya terlebih dahulu teman-teman. Nah kerennya Kia All New Picanto tuh dia bukan kayak pegangan gitu ya, dia semi elektrik, ada tombol di sini kecil, jadi dipijit dia bagasinya langsung kebuka. Dan kalau yang 2013 tuh udah ada separator seperti ini. 2012 juga ada, kalau 2011 belum ada Kang. Nah seperti itu. Nah kita cek bagian belakangnya, nat-natnya ini masih orinya enggak. Ini kalau masih ori, insya Allah bukan bekas tabrakan. Terus karet-karet bagian bagasi kita coba tarik dulu seperti ini, buka. Nah ini mungkin agak kotor sedikit ya, karena kena air. Tapi saya cek sih ini masih aman, bukan bekas tabrak ya untuk bagian belakang. Nggak ada bekas nyium, cuma sayangnya kayaknya dulu ini pernah disimpan di luar kan. Jadi kehujanan, air masuk, jadi ada kotor atau karat dikit lah. Tapi ini bisa bersih kok pakai cairan apa gitu, saya lupa. Tinggal bersihin aja kan. Tapi masih aman, bukan bekas tabrak ini. Mobilnya masih oke teman-teman. Oke. Terus untuk bagian pintunya ini tutup dulu. Nah, senangnya lagi untuk si Kia Picanto ini udah ada ready fogger pemanas. Kalau misalnya hujan, embun, ini bisa jadi pemanas. Terus ada wiper belakang juga. Sekelas Agya, Ayla tuh belum ada kan? Ini wiper belakang. Dan di tahun 2012, 2013 sudah ada stop lamp di bagian spoiler. Kalau 2011 dia nggak ada Kang. Polos ya? Polos, itu polos. Ini emblem Picanto. Dan yang saya suka tuh desainnya tuh emang futuristik ya. Jadi ini dapat award di tahun 2012 kan, mobil best design city car futuristik gitu. Nah, kita cek untuk bagian pintunya Kang. Nah ini bagian pintunya juga teman-teman masih aman, nggak ada ciri-ciri bekas kecium dari pinggir ya. Terus si cekernya juga masih ada, masih amannya untuk sebelah kiri. Untuk sebelah kanan kan buka coba. Nah untuk sebelah kanan ini cekernya udah patah, tapi ini bisa dibeli kok. Ini kenapa bisa patah? Biasanya bukanya terlalu bersemangat Kang. Dia terlalu bersemangat, bertenaga, jadi duk gitu. Jadi bukan karena bekas tabrak sih. Seperti itu ya, patah aja, tapi aman sih. Ini juga dia bawah-bawahnya nggak ada bekas ketok atau gimana, aman. Lalu lanjut ke bagian fender, inner fender. Ini spakbor dalam ya, atau inner fender. Ini masih ada semua. Oke. Secara keseluruhan kalau body sih masih aman Kang. Nggak ada bekas tabrak atau gimana. Cat juga masih banyak orinya. Walaupun pasti ada repaint-repaint dikit ya. Wajar. Kita lanjut ke bagian interior. Kalian cobain test drive gimana maticnya bagus atau enggak.
Oke teman-teman, kita sekarang udah di dalam kabin all new Kia Picanto tahun 2013. Kita akan nyobain maticnya ya. Kita cek maticnya dulu Kang, aman kan? Ayo, siap. Oke, kita cek maticnya dulu. Ini posisi mobil udah nyala, ini udah di netral karena udah dinyalain tadi. Nah kita akan coba yang pertama tuh masukin ke transmisi D dulu ya. Nah ini D. Nah kita udah masuk D, kita lepas rem. Ini rem ya di bawah. Dia ada delay nggak atau jeduk nggak? Coba ya 1, 2, 3. Nah ini langsung maju lancar. Artinya maticnya masih cukup bagus ya. Kita coba mundurkan. Nah ini mundur juga masih aman, maju mundur, nggak ada delay ya. Kita netralin dulu, berhenti dulu. Nah kalau misalnya sorry Kang. Kalau misalnya maticnya udah ciri-ciri kena nih Kang ya, dia kalau kita masukin ke transmisi D, dia jangankan dilepas rem, digas aja dia nggak mau maju. Jadi kayak slip gitu. Terus ada jeduknya, pas nggak mau maju delay, kita gas gitu dulu. Nah itu maticnya tuh pasti kena itu. Kalau misalnya maticnya bagus sih kayak tadi, seperti tadi, itu bisa dicek. Caranya masukin aja langsung, terasa kok. Terus yang kedua kita cek lagi yang bagian ruang mesin yang tadi teman-teman. Kalau olinya masih bagus, masih pink, masih merah, nggak hitam, itu masih aman. Tapi kalau misalnya udah agak-agak kotor, itu cirinya harus dikuras aja kan, harus diganti. Oke, nah untuk cara cek maticnya kurang lebih seperti itu. Kita langsung cobain tes jalan kan. Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sabuk pengaman ya, walaupun di komplek. Iya. Kita masukin D. Nah kita maju ya. Kita akan cobain gas dikit. Karena si Picanto ini emang jenis transmisi maticnya AT Kang ya. Jadi dia masih terasa perpindahan giginya, nggak sesemut yang CVT ya. Tapi kelebihannya kalau yang transmisi matic AT itu dia kalau ada kerusakan perbaikannya lebih murah, nggak mahal. Kalau yang CVT betul. Kalau yang CVT itu dia harus minimal ya di atas 10 lah kan. 10, 15, 20 itu mahal karena teknologinya kan lebih canggih. Kalau yang si Picanto ini yang AT, dia perbaikannya paling dari 3 sampai 6 juta lah. Biasanya sih 5 jutaan dia udah sembuh lagi. Jadi kalau 5 juta untuk perbaikan mobil sih masih cukup aman ya. Apalagi untuk bagian transmisi. Oke. Ini untuk kaki-kakinya masih aman soalnya ini jalannya belum bergelombang, di depan juga ada galon nih teman-teman. Tersendat. Ini ada polisi tidur, kaki-kaki masih empuk, nggak ada suara-suara. Kita agak gas dikit teman-teman. Gas. Oke, masih enak. Kaki-kaki tuh depan, polisi tidur lagi. Nah empuk. Biasanya kalau LCGC itu kan kerasa banget kaku kerasnya gitu. Kalau si all new Picanto ini masih enak. Nah itu pengalaman Akang pakai mobil ini gimana nih Kang? Pengalaman sejauh ini sih ya kan masih awam ya kayak. Kalau menurut saya sih ini ya enak. Cuman ya itu kadang suka ada yang aneh-aneh tuh apa gitu ya, kayak tadi tuh ada apa? Suara cetek jeduk gitu ya. Nah itu tuh apa dikirainnya tuh maticnya gitu ya. Kan banyak tuh yang apa ngebahas tentang matic ya, jeduk gitu. Nah saya itu kadang-kadang kalau pas pakai sendiri tuh ini teh jeduk atau memang normal gitu kan. Oke, ini kita sekalian cek teman-teman. Nah ini ternyata tadi saya udah ngerasain, kita rem ya, remnya agak keras nih. Nah tuh, itu di kanvas remnya tuh, karena mobil ini dulunya dia sering disimpan di luar, jadi dia kepanasan, kehujanan, si kanvas rem sama besi tromolnya tuh dia nempel.
lengket. Jadi pas dilepas tuh duk gitu. Jadi bukan karena matic ya. bukan, ini masih aman. Posisinya, Ya, oke. masih aman. Kita cobain maju lagi. Jadi udah tahu ya, nggak khawatir lah. Ya. Nggak khawatir Kalau ya. udah ketemu Kang Eka insya Allah. Aman. Ya, saya kan sebelum ini ya sedikit cerita nih ya teman-teman, sebelum beli mobil ini sebetulnya saya sering nonton channel-channelnya Kang Eka, Kang. Oh gitu, makasih Kang. Jadi referensi saya tuh Kang Eka lah gitu ya untuk beli mobil. Dulu ada pilihan mobil tuh Kia Picanto sama Nissan March ya. Tapi Kang Eka udah bahas semuanya di review antara Kia Picanto sama Nissan March tuh, karena Kang Eka lebih condong ke Picanto ya. Nah makanya saya udah apa ya, yakin lah gitu ya. Udah yakin ya. Nah, dari reviewnya juga apa adanya, original. Karena saya nggak di endorse juga, nggak di support sama Kia ya. enggak gitu. Ya. Kalau disupport juga kan original aja kan nggak apa-apa. Jadi Ya. edukasi juga ya buat Jadi real lah ya. real untuk kita nih ya teman-teman, untuk ya saya pribadi sih banyak ambil manfaat ilmu-ilmu dari Kang Eka lah gitu. Oh, makasih udah sama-sama belajar sih Kang ya. Ya. Nah gitu teman-teman. Teman-teman. Jadi ini aman sih maticnya. Ya. Tuh kaki-kaki juga kita cek, dia nggak ada suara. Biasanya penyakit Kia Picanto tuh kan kalau glutuk-glutuk, dia tuh di bagian link stabilizernya. Dan link stabilizer itu murah, cuma 150 ribuan kan. 150 ribuan ganti aman. Wah itu di depan ada tukang sampah, kita mundur dulu. Kita mundur. Oke, ini lagi jalan sama Kang Alvin. Kang Alvin sekarang yang nyobain nyetir. Jadi kalau misalnya mobil all new Picanto tahun 2013 Matic tuh dia lebih nyaman pasti dibanding yang manual ya Kang ya. Karena nggak usah pegel lagi. Terus dia karena ininya ATA ya Kang. Ya. Jadi transmisinya tuh lebih murah kalau ada kerusakan gitu. Kalau perbaikan Itu ya. Cuma yang saya temuin di all new Kia Picanto jarang malah transmisinya yang rusak. Paling aman tuh all new Kia Picanto dari tahun 2008 sampai 2017 yang platinum. Nah ini biasanya kalau maticnya kena tuh di bagian ECU-nya Kang. ECU ya. ECU, kalau misalnya ECU tuh dia murah banget, cuma 1,5 juta di servis dia udah normal lagi, sehat lagi. Jadi untuk masalah maticnya sih sebenarnya aman untuk all new Kia Picanto. Dan ECU juga jangan khawatir lah, semua mobil pasti ada ECU-nya yang injeksi dan pasti ada umurnya, jadi wajar aja. Beda sama yang CVT Kang. Kalau CVT itu dia lebih smooth, nggak ada perpindahan gigi yang terasa. Ya. Kalau ini masih terasa tadi Masih kan, ada. masih terasa. Jadi lebih smooth aja, cuma untuk perbaikan lebih mahal kan. CVT ya. Ya dia di atas 10 sampai 15 mungkin 20 gimana jenis Kondisi mobilnya jenis gitu. Nah si Akang pakai mobil ini kesan-kesannya gimana ya? Kita sambil berhenti dulu di sini lah Kang. Selama pakai gitu. Selama pakai ya. Ini kan baru ya, kita itu beli tuh sekitar 2 bulanan kayaknya. Selama ini sih di jalan sih ini ya aman-aman aja. Secara umum ya. Paling ya PR-PR yang ada kerasa kayak apa tuh? Yang tadi itu apa tuh? Yang jeduk gitu yang ya. jeduk gitu. Paling itu jadi pertanyaan ya, karena kita masih awam tuh, makanya ini gimana ya ini itu jeduk tuh dari jeduk, mana gitu ya apa transmisi atau emang normal gitu ya. Itu aja sih ada kewas-wasan itu, tapi setelah ketemu Kang Eka kan barusan udah dicek ya Kang. Itu emang normal kan, jadi normal bukan karena transmisi gitu ya. Jadi saya Ya, izin jawab ya, boleh? boleh. Nah jadi teman-teman itu tadi waktu saya cobain sebelum kita bikin video, dia emang ada jeduk tapi ternyata bukan transmisi, itu remnya. Jadi ketika kita netral masukin ketika kita maju terus mau pindah transmisi ke mundur atau maju gitu, kita rem tuh jadi ngeduk. Gitu. Ya, Nah itu tuh kalau pengalaman saya Kang, boleh dicek nanti ke bengkel, dia ada kanvas rem sama tromolnya dia nempel Kang, karena terlalu lama parkir, jarang dipakai. Terus kena air, kena hujan, jadi dia lengket. Pas dia lepas jeduk gitu. Terus harus sering dipakai jauh Kang biar dia hilang. Harus dipakai sering remnya gitu. Nanti lama-lama hilang, kalau pengen cepet hilang sih mending dibersihin aja lah. Langsung ya. Nah itu karena
nempel Kang Iya. si kanvas sama Pas besi tromolnya, tromol. tapi Oke. masih aman sih, Aman. nggak ada masalah. Terus apalagi Kang yang kerasa? Ya secara ini masih itu ya, Mm-mm. yang lain-lain sih aman ya. Pakai Mm-mm. Kia All New Picanto ini sih ya itu kata Kang Eka itu di reviewnya tuh kedap. Emang beda ya. Saya kalau udah masuk sama istri tuh ngobrol tuh jelas gitu. Mm-mm. Jadi di luar tuh nggak terlalu kedengaran. Ya enaknya sih itu kedap, terus ya keseluruhan sih nyaman aja sih Kang. Nyaman ya, Nyaman untuk kaki-kaki. keluarga, kaki-kaki enak, masih AC, masih dingin. kulkas. Ini satu loh padahal Iya masih satu. Mm-mm. Nih kita di satu, Mm. terus dia fiturnya fitur terlengkap di kelasnya, kelasnya ya. karena udah Oke. ada heaternya dia udah masih jalan ya, nih hangat tuh, hangat. Lengkap. Terus pengaturan untuk arah semburan lengkap, pengaturan sirkulasi udara juga lengkap, ada rear defogger, front defogger, nyaman sih. Dan dashboardnya juga lebih mewah daripada LCGC ya. Ya. Sekelas Betul, Brio betul. aja masih bagus ini kalau kata saya. Oke, iya iya. Betul sih dari desainnya juga ya Kang ya. Kalau Mm-mm. menurut saya sih selera saya nih. Tapi kan tiap orang beda ya. Kalau selera ini udah paling oke Hmm. kelasnya. Dan ini 2013 dia lengkap udah mirror juga ya, elektrik. Mirror Mirror ya, sama betul. retract ya? Retract. Boleh dicoba Kang? Boleh. Yang kanan. Ya enggak, yang retract nutup sendiri itu. Oke. Oh, ini ya. Retractnya. Oh. Buka lagi Kang. Nah, Nah, dia udah lengkap banget ya. Jadi nyaman sih ya. nyaman. Saya pengen sih punya yang Matic, belum punya. Ya, mudah-mudahan Kang nanti. Kang gampang tinggal Kontak ya. kontak-kontak. Oke, ada yang mau disampaikan nggak Kang sebelum Iya. kita beres videonya gitu? Ya terima kasih ya intinya ke Kang Eka nih. Selama ini bikin konten tuh manfaat gitu. Ya. Khususnya untuk saya pribadi ya karena masih awam gitu. Jadi ketika beli mobil nih betul gitu apa yang disampaikan Kang Eka tuh seperti yang dijelaskan lah gitu. Makanya Ya. untuk teman-teman silakan di subscribe Ya, makasih Kang. terus di like, terus di share gitu kan. Oke, diikutin aja sih. Oke, karena saya buat konten juga tanpa endorse kan. Tanpa endorse, Tanpa original apa adanya Betul, itu yang saya sesuai suka. pengalaman kan. Betul. Jadi ilmu pengalaman ya lebih mahal ya. Oke, aman ya Kang berarti makasih mobil ya. Kang ya siap aman insyaallah. Oke, sobat Eka TV, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu dia bagaimana cara cek mobil All New Kia Picanto Matic. Kalau teman-teman pengen beli ya, Ya. jangan lupa tonton videonya dari mulai ruang mesin tadi, body, kita cek transmisi tadi jalan ya Kang ya, Betul. dan test drive kecil-kecilan lah bersama Kang Alvin di Komplek Pasir Bogor. Kalau ketemu nih mobilnya tetot aja. Tetap aja siap. Oke, aman ya. Aman Kang Eka. Oke, segitu aja video Ya. kali ini. Mudah-mudahan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Eka TV. Halo.